الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. فيا أيها الحافظون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Al-Hadis Al-Qur'an. Hadirin yang ma'asyiral Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa mengajak baik untuk pribadi kami dan para jamaah umumnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang ingin menjalankan segala perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal takwa inilah kita semua dapat hidup yang selamat, dapat hidup yang bahagia, baik dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kita semua adalah termasuk umat akhir zaman, umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul ummah, yaitu sebaik-baiknya umat yang mana akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan dan dimasukkan surganya Allah lebih terdahulu daripada umat-umat yang lain. Bahkan kita semua sebagai umat Rasulullah mendapatkan jaminan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW yang dinamakan syafaatul uzma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berterima kasih, mensyukuri daripada kita ditakdirkan oleh Allah menjadikan umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita berterima kasih kepada Allah, cara kita berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikan umat yang terpilih yang mulia adalah dengan mengikuti suri tauladan dari beliau Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan sebagai seorang mukmin akan selalu mendapatkan ampunan atas segala dosanya, akan selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti daripada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan ridha, maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kami baca di muqaddimah tadi, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, benar-benar akan datang kepada kamu sekalian seorang utusan, seorang rasul yang menjadikan uswatun hasanah,
suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan daripada bertemu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu memperbanyak zikirnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita supaya mendapatkan ridha, maghfirah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, Allah menyampaikan, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila jika kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang sejati kepada Allah, maka syaratnya adalah satu, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bukti kita cinta kepada Allah, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali jalan, yaitu selalu mengikuti daripada syariat yang dicontohkan, yang diteladankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang mengikuti daripada jejaknya Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah, maka yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dicintai, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bayangkan kalau kita mencintai seseorang, anak kita yang selalu nurut dengan perintah kita, tidak membangkang dengan apa yang kita larang, pasti cinta kita akan lebih kepadanya. Apapun yang dia minta, jikalau kita mampu akan kita turuti permintaannya. Itu kalau kita cinta kepada anak kita. Bagaimana yang maha cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tatkala kita nurut kepadanya dengan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan dibahagiakan, dimuliakan, diangkat derajatnya, baik dunia terlebih hatta akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai kepada seseorang, maka cinta itu, kasih akan melebihi dari segala-galanya. Tidak hanya kasih sayang cinta Allah. Allah berjanji siapa yang mengikuti daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Allah cinta kepadanya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni, menghapus segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang mulia beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan dikatakan ahsanu khalqan wa khuluqa. Rasulullah adalah sebaik-baiknya ciptaan makhluk dan sekaligus baik-baiknya akhlaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah di muka bumi ini tiada lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak di muka bumi ini. Untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti daripada syariat Rasulullah, maka harus kita perbaiki sunnah, kita perbaiki akhlak kita. Bagaimana cara Rasulullah berbincang, berbicara, harus kita ikuti. Dan kita bisa mengikuti sosok Rasulullah SAW tidak lain kecuali kita duduk bermajelis taklim dengan para ulama, para asatidz, para kiai dan sebagainya. Baru kita bisa meniru bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur dan sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan orang yang mengikuti akhlaknya Rasulullah, sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati
Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia senantiasa cinta kepadaku. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, hanya bersolawat, hanya mengaku cinta, tidak cukup hadirin. Harus didukung dengan akhlak kita, harus didukung dengan budi pekerti yang baik kita. Itu baru dinamakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa man ahabbani, kata Rasulullah, barang siapa orang yang cinta kepadaku dengan mengikuti sunnah-sunnahku, dengan melaksanakan akhlak-akhlak yang aku contohkan di dunia ini, maka kana ma'i fil jannah, kelak di akhirat akan bersama dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya menceritakan, menyampaikan bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka ludah saya habis tidak akan bisa menyampaikan berapa banyak, berapa mulia akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Hanya sekian sebutir saja akan saya sampaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah cinta kepada Rasulullah? Karena satu-satunya nabi yang mempunyai akhlak yang paling tinggi, yang mulia, yang cinta kepada umatnya adalah hanya beliau, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu hadirin yang patut kita contoh. In udiya, apabila dia disakiti, maka beliau Rasulullah SAW ya'fu wa la yu'aqib. Mari kita contoh agar kita senantiasa mendapatkan nur, cahaya dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika Rasulullah disakiti kapanpun, dimanapun, ya'fu wa la yu'aqib, Rasulullah langsung memaafkan saat itu juga dan tidak membalas dendam. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan akhlak yang mulia, dikatakan Rasulullah siapa yang berakhlak mulia, maka amalnya lebih tinggi daripada orang yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa sekarang banyak percekcokan di sana sini, banyak pertengkaran, pembulian, bahkan pembunuhan? Mengapa? Karena tidak mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika disalahi, disakiti saudaranya, maka mudah untuk memaafkan dan tidak balas dendam. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Rasulullah Muhammad, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu cerita, ketika ada seorang nenek yang sangat tua, yang mana nenek ini pekerjaannya mencari kayu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ketika itu nenek ini keberatan mengangkat kayu yang dicarinya tersebut untuk dibawa pulang. Ketika itu bertemu Rasulullah Muhammad SAW, tidak panjang lebar, Rasulullah langsung mengangkat kayu itu di pundaknya, diangkat, dibantu. Bayangkan, seorang pemimpin yang mulia, seorang nabi, seorang rasul, khairul anbiya wal mursalin, tidak segan-segannya, tidak sombongnya, beliau membantu nenek tua mengangkat kayu di pundaknya. Apa saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala di perjalanan, maka sebagai rasa terima kasih nenek tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, nenek itu mengatakan, wahai anakku, sungguh mulia budi pekertimu. Maka aku beri satu nasihat anakku, pemuda yang ganteng dan yang sangat baik. Jangan sekali-kali kamu berteman dengan yang namanya Muhammad, yang ngaku nabi, padahal dia ahli sihir, dia ahli hasud dan lain sebagainya. Dijelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, padahal dia membantu mengangkat daripada kainnya tersebut. Akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak membalas satu kata pun. Ketika beliau diajak, diolok oleh orang yang dibantu tersebut, Rasulullah tidak membalas satu kata pun. Bahkan Rasulullah hanya tersenyum dengan manisnya. Ketika sudah sampai di kediaman nenek tersebut, maka ditaruhlah kayu tersebut dengan mengatakan, nenek, ketahuilah, sayalah Muhammad yang Anda sampaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan tahu bahwa
Nabi Muhammad itulah seorang Nabi yang mulia, nenek tersebut akhirnya minta maaf dan dia senantiasa masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang mulia yang kita lakukan di dalam kesehariannya, insyaallah orang yang jelek akan mengikuti kita. Orang-orang yang membenci kita akan menyenangi kita karena kita mengikuti daripada contoh tauladan akhlak yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan innamal mu'minin, sesungguhnya akmalul mu'minin, sesungguhnya paling sempurnanya seorang mukmin imanan, apa imannya? Adalah ahsanuhum akhlaqan, ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik budi pekerti, yang paling tinggi akhlak mulianya. Untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita contoh daripada tauladan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi umat yang khiyari umat yang terpilih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat akan berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang nanti dekat duduknya kelak yaumil qiyamah di surga denganku adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik budi pekertinya ketika hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hasil khutbah akan menjadikan khutbah yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته السميع العليم وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana min ibadika as-salihin ya Rabb, min ahli al-ilmi wa al-khair al-muqama bil jannah wa la taj'alna waliyyan min syarri al-khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qul huwallaha ahad, yadhkurukum wa yaqulu min fadlihi wa la dhikrullahi